Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Nur Hikmah dengan NIM 2106095 dari kelas 1B. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dengan dosen pengampu Dr. Andas Haji Acep Ruswan MPD dan Gia Nikawanti SPSI MPD. Pembahasan yang pertama mengenai teori berpikir. Berpikir merupakan proses kognitif yang berlangsung karena adanya stimulus serta respon keterkaitan antara mental dan perilaku. 3 tahap berpikir menurut Brunner, yaitu seorang ahli psikologi, perkembangan dan belajar kognitif. Yang pertama, tahap enaktif, yaitu tahap pembelajaran di mana pengetahuan itu dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi yang nyata. Yang kedua, tahap ikonik, yakni tahap pembelajaran yang mana pengetahuan itu diwujudkan dalam bentuk bayangan visual, gambar, atau diagram yang menggambarkan situasi konkret yang terdapat pada tahap enaktif. Yang ketiga, tahap simbolik, yakni pembelajaran yang mana pengetahuan itu diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol. Contohnya kata-kata, lambang-lambang matematika, kalimat-kalimat, huruf-huruf, dan lambang-lambang lainnya. Selanjutnya ada sifat berpikir. Yang pertama ada starting position, pemrosesan informasi. Yang kedua goal direction, menuju pemecahan masalah. Yang ketiga finishing position atau goal state, pemecahan masalah. Cara berpikir ada 2. Yang pertama induktif, penarikan cara berpikir dari khusus ke umum. Yang kedua deduktif, penarikan cara berpikir dari umum ke khusus. Selanjutnya berpikir kreatif menurut Semiawan. Berpikir kreatif merupakan kemampuan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak tentang sesuatu dengan cara baru dan tidak biasa untuk memecahkan permasalahan sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang orisinal dan bermanfaat. Pembahasan kedua mengenai inteligensi. Menurut Stein, inteligensi adalah daya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru, menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Binet menciptakan tes inteligensi pada tahun 1905. Teori faktor. Yang pertama, faktor S, spatial relation, yaitu kemampuan melihat atau mempersepsi gambar dan menyangkut jarak. Yang kedua, faktor P, perceptual speed, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan dalam memberikan judging mengenai persamaan dan perbedaan respon terhadap apa yang dilihat. Yang ketiga, faktor V, verbal comprehension, yaitu kemampuan menyangkut kosakata. Yang keempat, faktor W, word fluency, yaitu kemampuan dalam kecepatan dan berkaitan dengan kata. Yang kelima, faktor N, number facility, yaitu kemampuan kecepatan dan ketepatan dalam berhitung. Yang keenam, faktor M, associative memory, yaitu kemampuan dalam mengingat. Yang ketujuh, faktor I, induction, yaitu kemampuan dalam memperoleh prinsip atau penetapan prinsip atau hukum. Teori proses. Yang pertama proses sensori, yang kedua coding, ingatan, dan yang terakhir remembering. Nah, manusia sering mengalami kelupaan. Kelupaan ini terjadi karena materi yang disimpan dalam ingatan itu tidak sering ditimbulkan kembali dalam alam kesadaran, sehingga akhirnya manusia mengalami kelupaan. Pembahasan selanjutnya mengenai motivasi. Motivasi merupakan daya penggerak psikis dari dalam seseorang untuk dapat melakukan kegiatan belajar dan menambah keterampilan dan pengalaman. Motivasi ini mendorong pada minat belajar untuk mencapai tujuan belajar. Motivasi dijelaskan dengan mengkoordinasikan 3 prinsip, yakni yang pertama perilaku tertentu akan menghasilkan hasil tertentu. Yang kedua, hasil tersebut mempunyai nilai positif bagi diri sendiri. Yang ketiga, hasil tersebut dengan usaha yang dilakukan seseorang. Selanjutnya mengenai 2 macam jenis motivasi.
Yang pertama ada motivasi ekstrinsik. Hal ini seperti berupa yang pertama, belajar demi memenuhi kewajiban, belajar demi menghindari hukuman, belajar demi memperoleh hadiah, belajar demi meningkatkan gengsi, belajar demi memperoleh pujian, belajar demi tuntutan jabatan. Dan yang kedua, motivasi intrinsik. Keinginan motivasi ini diwujudkan dalam upaya kesungguhan seseorang untuk mendapatkan dengan usaha kegiatan belajar, melengkapi catatan, melengkapi literatur, dan melengkapi informasi dalam keseriusannya mencapai tujuan belajar. Pembahasan selanjutnya mengenai kreativitas. Menurut Gardner, kreativitas merupakan suatu aktivitas otak yang terorganisasikan, komprehensif, dan imajinatif tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang orisinal. Maka dari itu, kreativitas lebih dapat dikatakan sebagai sesuatu yang lebih inovatif. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kreativitas anak. Yang pertama, jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung menunjukkan kreativitas yang lebih tinggi daripada anak perempuan, terutama di masa-masa perkembangannya. Kedua, status sosioekonomik. Anak-anak yang berlatar belakang sosioekonomik yang lebih tinggi cenderung lebih kreatif daripada anak-anak yang berlatar belakang rendah. Yang ketiga, posisi urutan kelahiran. Posisi kelahiran berbeda menunjukkan tingkat kreativitas yang berbeda. Anak tengah dan anak bungsu kemungkinan lebih kreatif daripada anak sulung. Karena anak sulung cenderung mendapat tekanan yang lebih besar untuk memenuhi harapan orang tua daripada anak berikutnya. Yang keempat, ukuran besar anggota keluarga. Anak-anak dari keluarga ukuran kecil cenderung lebih kreatif daripada anak-anak dari keluarga ukuran besar. Yang kelima, anak-anak di lingkungan kota lebih cenderung kreatif daripada anak-anak di desa. Hal ini karena anak di kota lebih banyak mendapatkan lingkungan yang lebih memberikan stimulasi dalam pengembangan kreativitas. Dan yang terakhir, inteligensi. Untuk anak yang seusia anak-anak yang lebih cerdas menunjukkan kemampuan kreativitas yang lebih baik daripada anak-anak yang kurang cerdas. Selanjutnya, cara-cara belajar yang efektif bagi anak usia dini. Terdapat ciri-ciri belajar anak usia dini menurut Suyanto. Yang pertama, anak belajar melalui bermain. Melalui bermain, anak sesungguhnya belajar mengeksploitasi dan merekayasa berbagai hal yang dapat dilakukannya untuk mentransformasi hal-hal tersebut secara imajinatif. Yang kedua, anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya. Anak belajar membangun pengetahuannya dengan adanya kesiapan yang berpusat pada anak tersebut. Yang ketiga, anak belajar secara alamiah. Menurut Gauvin dan Parke, anak usia dini ada dalam masa mengeksplor lingkungan dan dirinya dengan cara trial and error, di mana anak-anak masih memiliki pengetahuan dasar tentang dunia. Yang terakhir, pembelajaran yang dilakukan oleh anak mempertimbangkan seluruh aspek perkembangan, menarik, dan bermakna, menurut Suryanto. Pembelajaran bagi anak usia dini disusun secara menyenangkan, mengembirakan, dan demokratis agar menarik anak untuk terlibat dalam setiap kegiatan pembelajaran termasuk dalam melakukan disiplin. Menurut Kemendiknas 2012. Selanjutnya, mengenai menumbuh kembangkan dorongan minat dan bakat melalui kreativitas anak yang dilakukan oleh orang tua atau guru. Menurut Mustafa 2013. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak-anak melakukan eksplorasi dan bermain. Yang kedua, menyesuaikan dengan pemikiran anak dan bukan memaksa kehendaknya untuk
menstrukturkan pikiran anak agar kesesuaian dengan kehendak orang tua atau guru. Yang ketiga, menerima ide-ide yang mengada-ngada yang ditawarkan anak sebagai alternatif pemecahan masalah dan tidak secara serta-merta mencercanya sebagai sesuatu yang mengada-ngada. Yang keempat, melakukan percobaan berbagai pecahan masalah dalam berbagai hal dan persoalan yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, memberikan kesempatan dan waktu bagi anak untuk mencoba berbagai kemungkinan bergerak dari cara yang lazim ke ide yang lebih orisinal dan eksperimental. Yang terakhir, menekankan pada proses dan tidak terpaku melulu pada hasil. Pembahasan selanjutnya mengenai peran guru dalam proses pengarahan minat dan bakat siswa. Yang kesatu, dengan memberikan perhatian. Yang dapat dilakukan oleh guru dalam memberikan perhatian ialah dengan meluangkan waktu di luar jam mengajar untuk mendengarkan cerita para siswa. Karena pada hakikatnya siswa butuh akan perhatian serta dukungan dari gurunya agar para siswa merasa diperhatikan dan dapat menjadi motivasi dalam belajarnya. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan orang tua siswa. Menjalin kerjasama antara guru dengan orang tua siswa akan mendorong semangat siswa dalam berkegiatan di sekolah. Guru dapat memberikan info mengenai kemajuan belajar siswa dan melakukan konseling kepada orang tua siswa karena orang tua siswa pun perlu tahu akan kemajuan yang diperoleh oleh anaknya sendiri di sekolah. Yang ketiga, rutin memberikan latihan. Guru harus memberikan latihan yang konsisten serta pendampingan saat latihan terhadap siswanya yang minat dan bakatnya sudah terlihat. Tujuan dari latihan tersebut adalah agar minat dan bakat dari siswa dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya yang keempat, penguatan motivasi belajar. Motivasi belajar dalam mengembangkan minat dan bakat siswa dapat menjadi penentu hasil akhir yang diperoleh dari proses pembelajaran. Yang kelima, mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Guru harus mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh siswanya. Jika siswa terlihat memiliki potensi yang bagus untuk mengembangkan minat dan bakatnya melalui ekstrakurikuler. Yang terakhir, dengan melaksanakan evaluasi. Masalah siswa yang sulit mewujudkan minat dan bakatnya, guru dapat memberikan masukan terkait hal yang dapat dilakukan siswa untuk mewujudkan minat dan bakatnya. Dengan hal ini, guru juga berperan sebagai evaluator, yaitu memberikan masukan kepada siswa yang berhubungan dengan pengembangan minat dan bakatnya. Dengan bantuan tersebut, siswa akan menjadi lebih percaya diri dalam mewujudkan minat dan bakatnya. Pembahasan terakhir mengenai pendapat pada sebuah artikel. Kesimpulan dari artikel tersebut adalah bahwa tahun ini Kemendikbudristek meniadakan cuti bersama pada tanggal 24 hingga 2 Januari 2022. Lebih tepatnya pada cuti Natal dan Tahun Baru serta ajaran baru. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kemendikbudristek juga mengimbau kepada warga sekolah serta kampus untuk tidak mudik dan berpergian keluar daerah jika tidak mendesak selama periode Nataru, Natal dan Tahun Baru. Pendapat saya mengenai artikel ini, saya pribadi keberatan dengan adanya himbauan dan aturan baru tersebut. Karena hari Natal ataupun Tahun Baru merupakan hari spesial dalam 1 tahun sekali, yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan kegiatan berkumpul bersama keluarga. Setelah melakukan banyak kegiatan sekolah selama 6 bulan. Dengan cuti ini dapat merefleksikan otak sebelum menerima ajaran baru di tahun 2022. Jadi otak lebih fresh untuk menerima ajaran
sampai 6 bulan ke depan. Maka seharusnya cuti ini dapat diberlakukan dengan cara memenuhi protokol kesehatan serta perpendekan waktu cuti untuk mencegah COVID-19 daripada harus menghapusnya. Menurut saya mungkin dengan aturan tersebut masyarakat akan tetap dapat menerimanya daripada aturan sebelumnya yang meniadakan cuti bersama.